Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata pagi ini. Tentunya di pagi ini pendengar kita akan mengupdate terkait dengan virus ASF atau African Swine Fever, salah satu penyakit pada babi yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100% ya. Dan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Pak Jimmy Satriawan Sadipun SPMSI sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, di mana di Kabupaten Sika kembali virus flu babi ini kembali menyerang ya ternak babi yang ada di sana. Seperti apa nanti pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pak Jimmy. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi guys, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam sejahtera dan selamat mengawali pagi hari ini. Pagi-pagi, selamat pagi. Iya Pak. Nah, terkait dengan virus ASF yang masih menyerang ternak babi di Kabupaten Sika nih Pak Jimmy, seperti apa yang menjadi penyebab dari virus ASF ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi buat pencinta RRIND. Jadi penyakit ini sudah ada ternak yang mati. Iya. Itu dari laporan yang kami terima. Ini karena yang paling utama itu karena peternaknya tidak menjaga biosecurity secara ketat nih. Kayak seperti yang di bulan dari Oktober sampai dengan Desember ini saja itu sudah 100 lebih yang mati. Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 itu sudah 133 ekor yang mati. Nah, ini dari laporan yang kami terima di petugas kami di lapangan setelah mereka melakukan turun melakukan pemeriksaan itu, mengambil sampel dan segala macamnya itu. Ini dari kronologi cerita di pemiliknya itu bahwa mereka beli dagingnya di luar, di pasar. Iya. Kemudian sampai di rumah, setelah diolah dan segala macam, limbahnya ini dikasih lagi ke ternak yang dipelihara itu. Sementara hal yang seperti ini kaitan dengan biosecurity ini kan bahkan tahun lalu itu kami sudah sampai dengan keluarkan instruksi bupati. Iya. Kemudian KIE ini juga terkait dengan biosecurity dan sanitasi kandang dan lain-lain ini. Itu oleh teman-teman petugas kesehatan hewan yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian juga kami juga minta bantuan dari teman-teman PPL dan juga ya lewat media ini juga. Iya. Teman-teman pegiat media juga mereka sangat membantu dalam kaitan dengan menyebarluaskan informasi ini dan edukasi terkait dengan bahaya dari ASF. Namun itulah. Perilaku ini juga kayaknya gampang-gampang susah ini. Nanti kalau sudah yang paling fatalnya setelah babinya mati baru orang melapor. Nah di Januari ini sendiri itu di bulan Januari ya. Iya. Sampai dengan minggu kedua ini itu sudah ada 4 ekor. Terakhir yang kemarin dari desa Paubekor itu. Itu dari babinya yang 3 ekor, satunya sudah mati. Itu pun baru kepala desa baru lapor kemarin dan sudah petugas kami dokter hewan dokter Dede ini sudah turun ambil sampelnya. Iya. Dan mungkin hasil uji labnya hari ini mungkin. Gitu. Baik, Pak Jimmy, apakah ada tanda-tanda klinis yang akan terjadi pada babi yang terkena virus ASF ini? Iya, kalau tanda-tanda klinis ini kan pada babi yang sudah terkena ini yang jelas pasti itu malas makan.
malas makan, kemudian badannya panas, Mm-mm. seperti itu. Yang paling fatal lagi sampai dengan saat ini yang namanya vaksin untuk ASF ini belum ada ini. Untuk di Kabupaten Sika atau seluruh Flores nih Pak Jimmy? Untuk seluruh Indonesia saya kira. Oh baik. Seperti itu. Oleh Hmm, karena itu ya hal yang paling penting dan paling utama adalah menjaga biosecurity ini tadi. Kemudian sudah disampaikan bahwa ya untuk lalu lintas ternak itu juga ini sebentar kami akan nanti rapat koordinasi dengan lintas sektor, mungkin mm-mm. dipimpin langsung oleh Pak Penjabat Bupati, bahas khusus terkait ini. Baik. Seperti itu. Iya. Apakah dinas peternakan sudah meninjau lebih jauh tentang virus ASF ini di sana Pak Jimmy? Kalau meninjau itu, kami di sini kan punya dokter hewan juga, lalu Iya. ada petugas kesehatan hewan. Mm-mm. Nah, mereka ini kalau ada laporan, maka mereka langsung respon, Mhm. turun untuk yang disayangkan itu setelah mati baru lapor. Padahal Hmm, sudah dihimbau berulang kali, bahkan iya. dengan instruksi bupati. Kemudian kaitan dengan ya jual beli pasar babi di pasar ini pun juga ini nanti sebentar akan kami bahas lagi. Harus ada penegasan lagi. Iya. Ya, kalau Mesti perlu ya untuk sementara ya pasar babi ini ditutup saja dulu. baik. Seperti itu. Mm-mm. Karena Nah, ini kita mm-mm. murni hanya untuk memutus penyebaran ini ASF nih. Proses pencegahan ya Pak ya, Jimmy ya. Iya, proses pencegahan. Baik. Seperti itu. Iya. Ini virus ASF ini penularannya seperti apa nih Pak Jimmy? Nah, virus ini kalau ASF ini saya lihatnya ya, pola penyebarannya itu seperti yang kemarin COVID-19 itu ya. Mhm. Hampir-hampir mirip ini. Ya, bisa lewat serangga termasuk lalat dan segala macam itu. Mhm. Fatalnya lagi kalau ada yang sudah ternaknya mati tidak melapor ke petugas, tetapi ini langsung dikonsumsi. Iya, benar. Ah, ini lalu ada yang sampai katakan bahwa kalau ASF untuk saya yang namanya penyakit itu semua pasti berbahaya. Hari ini tidak, tapi besok atau lusa itu pasti kan gitu. Iya. Ah, ah. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan atau strategi pengendalian pencegahan yang dilakukan oleh dinas terkait misalnya peternakan atau dokter hewan seperti itu ya Pak Jimmy ya? Strategi pengendaliannya itu ini sudah kami lakukan dari tahun kemarin. Mm-mm. Ya, yang jelas bahwa yang pertama teman-teman ini melakukan KIE buat semua. Kemudian tahun kemarin juga ini di Pasar Alok ini itu juga ada teman-teman turun langsung bertemu dengan para pedagang ternak babi di Pasar Alok ini, dan itu sudah disampaikan himbauan-himbauan itu, bahkan juga dibacakan instruksi bupati. Nah, seperti itu. Ini yang cara yang untuk sementara bisa kami lakukan. Sekarang kembali ke soal perilaku dan kesadaran dari Masyarakat. masyarakat kita ini. Mm-mm. Ini bukan hanya untuk kita di Kabupaten Siga, tetapi semua kita Iya, di daratan Flores ini. baik. Misalnya kalau dari Ende atau Nagekeo kalau sudah kena, nah kalau babinya ini dibawa selundupkan dijual ke Maumere, nah Mm-mm. kita ini kan tidak tahu nih. Nah, cerita yang di Bloro dari laporan ini
Itu mereka beli babi itu harga sekitar 6 juta, tapi dijualnya itu dengan harga ya 50% di bawahnya, 3 jutaan sekitar itu. Nah, ini orang karena mungkin melihat bahwa ini murah, orang beli. Padahal penjualnya ini karena tahu bahwa ini babinya sakit nih. Mm-mm. Nah, seperti itu. Iya, apakah ini nanti akan menjadi atau minat masyarakat untuk membeli daging babi nih, Pak Jimmy? Berpengaruh kah? Kalau minat untuk membeli daging babi Mm-mm. itu rata-rata kita di Kabupaten Sika ini masih sangat tinggi, ya. Mm. Nah, persoalan sekarang nanti jumlah populasinya ini, kalau kita tidak sama-sama mengawasi soal penyebaran dari virus ini, ASF ini. Mm-mm. Yang paling utama itu jaga biosecurity itu saja. Silakan mau beli daging babi di pasar, Iya. tetapi yang harus dijaga itu limbahnya itu tidak boleh kasih lagi ternak kita makan. Misalnya air cuciannya itu harus digali, buang ke lubang itu, kemudian ditutup supaya lalat jangan hinggap lagi di situ. Kalau lalat hinggap, dia lalat atau ayam atau tikus. Nah, ini kan dia misalnya sudah menyentuh itu, lalu tentu lagi di pakan yang kita siapkan, makanan babi yang sudah kita siapkan. Nah, ini bisa terkontaminasi juga ini penyakitnya ini. Iya. Seperti itu, ya. Baik. Nah, bagaimana dengan pencegahan yang dilakukan oleh atau hal yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait nih Pak, biar masyarakat lebih paham dari virus ASF ini? Itu tadi itu dengan memberikan KIE baik lewat petugas kami maupun lewat teman-teman pegiat media ini, salah satunya RRIND ini. KIE itu apa nih Pak Jimmy? KIE itu koordinasi, komunikasi, informasi, edukasi. Baik. Kita memberikan pemahaman akan bahaya ini supaya jangan sampai virusnya kena ke kita, maka langkah-langkah yang harus kita ikuti, anjuran teknisnya itu ABCD dan seterusnya, seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Jimmy. Itu saya kira. Baik. Ya. Semoga ini bisa diperhatikan oleh masyarakat yang ada di, bukan hanya di Kabupaten Sika saja ya Pak Jimmy ya, tapi untuk seluruh Kabupaten ND, Nagikeo maupun semua kita di daratan Flores Lembata ini. Nah, ini juga mohon dukungan dari RRIND. Mungkin dengan adanya wawancara kita pagi ini, ya sedikit banyak sudah membantu kita menyebarluaskan informasi ini. Baik. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy atas informasinya terkait dengan virus ASF yang masih menyerang ternak babi yang ada di Kabupaten Sika. Selamat pagi Pak Jimmy, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Amin. Iya. Baik pendengar Pro 1 RRIND, terima kasih yang selalu setia bersama kami ya di pagi hari ini dari tadi pagi hingga pukul 8:47 menit. Dan tentunya kami akan terus bersama Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Halo RRI.